Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke my YouTube channel yang membahas tentang dunia pertanian. Pada pertemuan pagi hari ini kawan-kawan, saya sudah berada di lahan persawahan, yang dimana pada kali ini saya akan membahas tentang mengenai budidaya tanaman bawang merah. Jadi hal yang melatar belakangi saya melakukan budidaya tanaman bawang merah, yang pertama adalah saya berkeinginan untuk mencoba tanah yang ada di sini, apakah dalam budidayanya itu bisa menghasilkan bawang merah yang bagus atau tidak, semacam itu, dengan kondisi lahan semacam ini. Dan tujuan dari penanaman tanaman bawang merah ini atau budidaya tanaman bawang merah ini, tujuannya adalah memperoleh umbi, yang dimana umbinya nanti kita manfaatkan untuk kebutuhan sendiri. Dan yang jelas kalau bisa berlanjut nantinya saya gunakan untuk bibit sendiri kawan-kawan, semacam itu. Lalu masuk ke pembahasan hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam melakukan penanaman bawang merah. Yang perlu kita perhatikan dalam penanaman bawang merah ini, hal yang pertama adalah mengenai alat dan bahan. Jadi alat dan bahan yang kita gunakan itu sebenarnya sederhana. Cukup yang pertama adalah cangkul, setelah cangkul adalah koret, dan yang ketiga adalah gembor. Dimana nantinya dalam budidaya ini kita memerlukan 3 alat tersebut jika kita skalanya kecil ya kawan-kawan. Kalau skala besar beda lagi. Skala kecil kita menggunakan 3 alat tersebut, dan bahannya yang jelas di sini ada yang pertama pupuk dasar, bisa berupa pupuk kandang ataupun pupuk kompos. Yang kedua yaitu adalah bibit bawang merah, bisa berupa umbi atau benih yang dibeli di toko pertanian, kalau kami menggunakan umbi. Lalu yang ketiga yaitu adalah air, dimana air kita memperoleh dari sumur bagian sana kawan-kawan. Oke, lanjut masuk ke pembahasan mengenai tentang bagaimana cara penanaman bawang merah. Jadi cara penanaman bawang merah ini sebenarnya cukup sederhana kawan-kawan. Sederhananya itu ya tidak terlalu rumit, seperti tanaman-tanaman yang membutuhkan kebutuhan khusus. Akan tapi kalau untuk tanaman bawang merah yang kita budidayakan ini hampir-hampir samalah dengan bagaimana cara melakukan penanaman tanaman kangkung, hampir-hampir sama ya kawan-kawan, bukan persis tapi hampir sama. Yang jelas cara yang pertama yang perlu kita perhatikan dalam budidaya tanaman bawang merah itu adalah yaitu melakukan pengolahan lahan. Nah, sebelum kita lakukan budidaya tanaman bawang merah ini, kita melakukan pengolahan lahan dengan cara mencangkul lahan yang sudah dipakai. Setelah sudah dipakai baru kita cangkul ulang. Nah, di situ kan masih ada pupuk kandangnya, masih banyak lah. Itu kita cangkul kembali hingga kondisinya remah kembali, tidak terlalu keras, yang dimana kondisi remah itu nantinya akan memungkinkan tanaman bawang merah tersebut tumbuh dengan bagus. Itu hal yang kita lakukan dalam pengolahan lahan. Di sisi lain kawan-kawan, dalam pengolahan lahan ini bisa menaburkan pupuk dasar kawan-kawan, pupuk dasar yang dimana nantinya untuk mensuplai unsur hara yang dibutuhkan tanaman bawang merah nantinya. Itu hal yang pertama. Lalu hal yang kedua
Setelah kita cangkul kondisinya remah dan sekiranya sesuai, barulah kita buat garit-garitan semacam ini, yang dimana garit-garitan ini nantinya di sela-selanya ini kita tanami tanaman bawang merah, dimana jarak antar tanaman bawang merah nantinya adalah 15 cm, 10 hingga 15. Jadi antar garitan ini kurang lebih 15 cm atau 10 cm. Tapi kami biasanya menggunakan jarak kurang lebih 15 cm karena dengan proses jarak yang jumlahnya kurang lebih 15 cm itu nantinya bisa menghasilkan bawang merah yang umbinya optimal atau maksimal, maaf, umbinya maksimal, yang dimana nanti ketika umbi maksimal hasilnya bisa maksimal. Itu menurut versi saya ya. Nanti tinggal mencoba apakah hasil tanaman bawang merah itu yang nantinya sudah kita tanam menghasilkan hasil yang cukup baik. Setelah itu, setelah penggaritan ini dengan menggunakan koret, barulah kita tanam dengan jarak kurang lebih 15 cm kali 15 cm. Dan itu penanamannya dengan kondisi umbinya berjumlah 1 dan bagian pangkal berada di bawah, bagian pucuk berada di atas. Selanjutnya setelah dilakukan penanaman semacam itu, barulah proses pengurukan. Mengapa kita uruki secara tipis? Karena pengurukan ini nantinya tujuannya adalah menjadikan bawang merah yang kita tanam itu dalam kondisi dingin secara terus-menerus dengan adanya penyerapan air pada bagian medianya. Dikarenakan di sini pada kondisi siang hari kondisinya kering meronta, dan nantinya kalau jika kita biarkan cuma tumbuhan umbinya saja, takutnya umbi yang kita tanam itu kondisinya kering dan tidak bisa tumbuh. Setelah penanaman tersebut dan pengurukan, barulah kita melakukan proses penyiraman hingga kondisinya basah. Dan penyiraman nantinya dilakukan setiap pagi dan sore hingga tanaman bawang merah itu tumbuh secara maksimal pada proses vegetatifnya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang jelas kurang lebih semacam itu. Dan oh ya kawan-kawan, lupa ada satu hal. Setelah penaburan semacam ini, jika kawan-kawan melakukan pengolahan kembali, kalau kami biasanya melakukan penaburan pupuk kandang. Pupuk kandang ditaburkan di bagian atasnya saja. Jadi setelah diuruk, barulah kita taburkan pupuk kandang secara merata bagian atasnya sini kawan-kawan, hingga mencukupi kebutuhan dari tanaman bawang merah itu sendiri. Rekomendasi dari kami minimal penaburan adalah setiap meternya 1 kilo pupuk kandang. Kalau tiap meter persegi 1 kilo pupuk kandang, atau kawan-kawan bisa memberikan yang lebih. Yang jelas sekiranya tanaman bawang merah yang sudah diuruki ini sudah ditutupi dengan tanah secara tipis, itu nantinya bisa tumbuh secara baik. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada kekurangan, kesalahan, dan hal-hal yang tidak baik, jangan diambil. Yang jelas ambil sisi positifnya saja, jangan ambil sisi negatifnya. Jika ada pertanyaan kawan-kawan bisa tulis di kolom komentar, dan bisa memberikan saran juga. Dan kawan-kawan jangan lupa like video ini, share ke teman-teman, semoga bermanfaat, dan subscribe
biar hasilnya channel ini bisa terbangun secara maksimal. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.